Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah dirinya yang mencintaimu. Ya, setulus hati atau ya bisa dikatakan bahwa cinta tanpa syarat di mana cinta seumur hidup. Waduh, cinta seumur hidup. Artinya ya selama dia hidup saat ini ya, untuk saat ini energinya dia mencintaimu gitu ya. Syukur-syukur sampai dibawa mati ya, tapi seumur hidup ini dalam artian kan energi saat ini. Berarti betul-betul dia memang sayang sama kamu. Gemini, kira-kira siapakah orangnya itu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya Gemini, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini. Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat apa yang terjadi Gemini. 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 Oke, di kartu pertama di sini. Wah, di sini ada pasanganmu memang sayang sama kamu ya. Tapi bentrok terus ya, ya nggak apa-apa. Bumbu-bumbu cinta dalam kehidupan adalah emosi, tapi jangan emosi lama-lama ya, karena emosi itu bisa membawa kabar buruk untukmu ya. Jangan juga terpancing emosi. Kita bisa emosi, tapi jangan sampai ribut yang berkepanjangan. Ini untuk khusus yang ribut-ribut karena ada overprotective di sini ya. Bukan ribut langsung pergi. No, kalau ribut pergi ini orang-orang yang sebenarnya ada beberapa yang saya merasakan di sini, dia memang sudah nggak cinta, tetapi ada juga beberapa yang karena gengsi sehingga dia pergi meninggalkanmu ya, ataupun ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, akhirnya dia pergi meninggalkanmu untuk memberikan kehidupan yang baik untuk dirimu, yaitu kebahagiaan untuk dirimu dibandingkan ribut terus. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi dari Gemini yang lain ya, karena di sini energi general, energi banyak dari Gemini. Jadi ya ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau kamu mau energimu 100%, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya ya. Oke, jadi ya di sini ada beberapa juga yang saya lihat sebenarnya sayang sama kamu ya, tetapi gengsi. Marahnya ya marah tapi gengsi gitu untuk minta maaf. Kenapa harus gengsi? Ataupun dirimu Gemini. Jadi ini energinya bisa di kamu, bisa di energi dia ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Apakah ini di dirimu atau di dirinya? Karena saya lihat juga Gemini ada yang gengsian. Ya sudah salah nggak mau minta maaf. Ataupun dia sudah minta maaf, kamu malah diam aja. Nah ini ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Apakah itu di dirimu? Jangan marah-marah lama-lama, kasihan. Energi negatif ada di dirimu loh ya. Ataupun dirinya, kalau memang dirinya nggak mau minta maaf kepada kamu, ya sudah biarin aja ya. Tapi ingat, jangan sampai kamu yang mendendam. Karena kan kamu dengar tarot ya, jadi setidaknya ada pencerahan. Kalau dia kan tidak dengar ya, jadi ya otomatis biarin aja. Ngapain kita urus orang lain, urus aja diri kita sendiri ya. Karena fokus kepada intern itu lebih up ya, ketimbang kita berfokus untuk orang lain yang tidak menghargai, yang tidak menginginkan perbaikan diri. Itu buang-buang energi ya. Jadi lebih fokus pada dirimu, perbaikan dirimu, seperti gitu ya.
Oke, di kartu kedua kita lihat di sini ada perjalanan. Ya, adapun mungkin saya lihat di sini dia LDR dengan dirimu. Ya, dia lagi kangen-kangennya bersamamu, tetapi itu oh ya mungkin karena kerjaan atau mungkin juga yang tadi saya bilang ya, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa sehingga harus mau tidak mau berpisah. Nah, ini ex kamu atau mantanmu ataupun pasanganmu yang lagi LDR ya, kamu bisa menyesuaikan saja karena saya lihat di sini betul-betul rasa rindu, rasa emosional yang mendalam, rasa rindu yang begitu besar untuknya. Ataupun mungkin kamu yang merindukan akan dirinya yang jauh di sana. Saya merasakan di sini ingin ke kamu ya. Mungkin ada niat untuk eh, kalau seandainya LDR ya, pulang kampung atau pulang ke kamu gitu ya. Atau mungkin kamu yang ke dirinya ya, mungkin di negara lain, di kota lain ya. Tetapi belum sempat karena situasi dan kondisi. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu menagih janji, mungkin lebaran ataupun kapan dia bisa pulang ya, dan itu kamu lagi menunggu dia. Semoga bisa dapat cuti. Nah, ini karena kondisi ya, ataupun mungkin di sini saya lihat juga ada orang tua ya, orang yang tua ataupun mungkin kamu yang merindukan anakmu lagi studi di luar sana. Jadi betul-betul khawatir dia lagi ngapain, udah makan belum ya? Ataupun mungkin kalau kamu sebagai anak ya rindu orang tuamu. Aduh, saya mau pulang kampung. Ya, saya mau silaturahmi dengan ayah, ibu, saudara, keponakan, kakak, adik ya. Mungkin di momen lebaran ya. Jadi ada niat ya untuk pulang kampung. Nah, ini jadi mencintai keluarga. Wah, mencintai keluarga ayah ibu ya, sanak famili. Ada yang ingin ada yang ingin datang ke kamu gitu, ataupun kamu yang ingin datang kepadanya. Karena betul-betul rasa rindu, kangen dan ya ya merindukan aja gitu. Oke, berikutnya di sini ada yang tunggu juga ya kabarmu. Wah, ini ada yang blokir, ada yang marah, ada yang mungkin kondisinya diam-diaman. Ya, ini orang tuamu juga ya. Saya lihat di sini kalau kamu merantau, mungkin kamu jarang memberikan kabar ataupun telepon ya. eh ya, ataupun mungkin orang tua sebenarnya sayang rindu kamu, tapi dia macam ya nggak mau ganggu, takut nanti kamu khawatir gitu kan. Jadi ya dia diam-diam aja gitu. eh Ataupun pasangan ya, yang tadi saya bilang lebih cuek ya, padahal sebenarnya dia juga ingin kamu lebih peka terhadapnya gitu. Kadang kamu ikut cuek terhadapnya, jadi mau bagaimana lagi, dia diam kamu diam. Akhirnya diskomunikasi ini ada yang ribut ya, saya lihat kalau sama pasangan, padahal sebenarnya cinta gitu. Kalau untuk mantan saya lihat di sini ya diam, blokir, membisu, seolah-olah nggak pernah mengenal satu sama lain, bahkan ribut, marah, membenci. Waduh, benci-benci cinta ya. Benci-benci cinta tuh gimana, kayak macam saya sayang dia tapi di sisi lain saya malas sama dia, dia orangnya pengkhianat. Nah, ini contoh ya, ada rasa cinta tapi ada rasa benci juga ya, dimana ya mungkin dia masih menunggu kabarmu, seolah-olah kayak macam berharap begitu tapi jual mahal ya, ada penuh dengan kepalsuan dan juga drama. Ya, ya lagi dia menunggu kabarmu. Ya, dia merasa ya ada beberapa yang saya bilang di sini tadi ya. Serasa ataupun mungkin kamu ya yang jual mahal ya, kamu bisa menyesuaikan aja ya. Di sini merasa bahwa saya nih menipu diriku sendiri, seolah-olah tuh saya tertekan, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa saya lihat juga di sini ya. Mencintaimu atau kamu yang mencintainya di mana sudah mempunyai pasangan, sehingga kamu hanya bisa diam menunggu pasrah ya. Menjadi yang kedua, ini ada triparty ataupun mungkin kondisinya kamu tidak triparty juga tetapi memendam rasa saja. Ada beberapa yang menggodamu ataupun kamu tergoda tapi dia sudah mempunyai pasangan, ataupun kamu yang sudah mempunyai pasangan sehingga kamu serasa terpenjara di mana tidak bisa berbuat apa-apa. Ataupun mungkin yang tadi saya bilang, kamu tidak triparty tapi kamu memendam rasa untuknya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah milik orang ataupun kamu sudah menjadi milik orang ya. Jadi ya nggak bisa apa-apa gitu, pasrah aja dalam diam ya. Oke, dan saya merasakan di sini orang-orang ini ataupun dirimu lebih ya di rumah aja deh, capek. Saya lihat di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya lelah dalam hidup, saya lelah dalam percintaan, saya lelah dalam penantian ya. Jadi
Seolah-olah kadang-kadang kamu pergi ke sana, pergi ke sini, itu kayak kepalsuan gitu ya. Saya bahagia, kelihatan happy, ya, ataupun dia di sana keliling dengan wanita atau pria lain, ya. Tapi kok kayak hampa. Jadi sini saya lihat ada beberapa yang lebih senang nyaman di rumah saja, tidak mau keluar-keluar, ya. Ya keluar juga sih kalau butuh penting ya, kalau lagi butuh saja atau mau lagi ya mau tidak seperti intens dulu yang harus tiap hari keluar. Kalau sekarang lebih nyamannya di rumah, ya. Ya mencintaimu dengan ketenangan jiwa gitu. Ya sudah di rumah aja berkreatif. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin karena putus cinta atau sakit hati ataupun mungkin nggak nyaman akhirnya resign dari kantor ya dan akhirnya berwirausaha sendiri ataupun mungkin menjadi konten kreator atau kerja di rumah aja lebih nyaman, lebih santai, lebih happy dibandingkan berwarawiri ya di luar sana dengan banyak kepalsuan dan drama. Ataukah ini kamu? Saya lihat juga ada beberapa dari kalian Gemini yang ya kayaknya sudah menjalani kehidupan yang lebih ingin dengan kehidupan yang agak tenang ya. Lebih ingin di rumah aja, nggak mau punya konflik, nggak mau berdrama. Ya udah capek, udah lelah. Sekarang lebih ingin menjadi diri sendiri, ingin fokus juga pada karir. Dan ya kalau menyerahkan semua kepada semesta, kalau dia milikmu nanti atau jodohmu ya pasti semesta akan memberikannya kepadamu ya, ibaratkan mengantarkan itu. Karena ada beberapa juga yang merasa bahwa kok jodoh saya ini jauh gitu ya, saya mencintai dia tapi nggak jodoh, malah saya nggak menyukai dia, orang-orang yang saya nggak suka malah mendekat ya. Ini ada beberapa yang frustasi di situ ya. Jadi ya sudah deh, sekarang saya tunggu aja ya. Apa yang ingin semesta berikan kepada aku itu yang saya terima karena saya tahu itu yang terbaik. Nah itu ya, entah kamu entah dia nih, karena saya lihat di sini lebih banyak menarik diri, apalagi kalau bercerai ya, maaf tanda kutip, karena saya lihat di sini ada janda atau duda ya, lebih ingin di rumah saja, lebih produktif mengurus rumah tangga, mengurus diri dan mengurus keluarga ya. Kalau ke kantor ya pulang langsung ke rumah, nggak ada pergi clubbing, nggak ada pergi party-party, no ya. Jadi udah capek lelah istirahat, lebih ingin diam, merenung dan ya happy dengan dirinya dengan hal-hal yang positif. Keren ya kalau begitu. Kenapa tidak dari dulu ya. Dan ya itu tadi, lebih fokus pada karir, mengumpulkan cuan. Ada beberapa yang saya lihat di sini yang mempunyai masalah keuangan sehingga lebih fokus pada keuangan dibandingkan apa ya, warawiri gitu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang merasa bahwa dulu waktu saya bersamamu kamu bisa membantu saya, ada yang menopangku, tapi sekarang kamu sudah tidak ada, saya harus mandiri sendiri. Nah ini jadi dimana dia mengingat kebaikan-kebaikan kamu ya, dimana di sini ada teman juga, saya lihat sahabat karibmu, tapi kamu sudah pisah ya. Pisah dalam artian mungkin dia sudah mempunyai pasangan, jadi otomatis dia punya keluarga ya, dimana dulu mungkin suka duka bersama, sekarang ya mau bagaimana lagi, sudah punya pasangan, dia harus fokus pada keluarganya. Mungkin pinjam uang juga nggak bisa karena dia punya kebutuhan, ataupun pasanganmu atau mantanmu gitu ya, dimana dulu dia bantu kamu, sekarang kamu nggak bisa, ataupun dia yang berpikir seperti gitu, kamu dulu membantuku, sekarang saya nggak bisa apa-apa tanpa dirimu ya, saya harus berusaha sekarang, terutama dalam hal keuangan ya. Jadi ya dia melihat kamu sosok yang tulus, sosok yang betul-betul tidak berdrama, dan ya dia menyesali sudah membuatmu terluka. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, orang-orang yang mencintaimu tulus ya, tetapi tidak bisa mengatakan itu padamu karena gengsi, ataupun mungkin karena situasi dan kondisi, ataupun mungkin kondisinya ya, walaupun mungkin kamu tidak berucap, dia tidak berucap, tapi kalian berdua sama-sama saling tahu bahwa memang kami itu connect gitu, nyambung, dan ya happy aja gitu. Walaupun mungkin hanya diam, tapi kamu ada di sampingnya, dia nyaman ya. Terkadang malah kamu yang risih, kok ketemu diam-diaman, padahal sebenarnya diam, dia mau bicara apa sama kamu kan, udah dia udah tahu kamu maunya apa, kamu tidak maunya apa, cuman ya kamu temani saya aja, diam itu, kamu diam saya sudah tenang ya, nggak usah banyak ngomong. Tapi ada terkadang Gemini merasa ini buang-buang waktu saya bersamamu kalau diam-diam, nanti kalau saya jauh kamu bilang rindu, gimana sih ya. Ataupun kamu yang mungkin diam ya, ya karena merasa tenang aja bersama dia gitu ya,
nyaman walau hanya diam. Waduh. Jadi ya karena banyak masalah mungkin ya. Karena saya lihat gini ya, ada beberapa dari Gemini atau dirinya yang sebenarnya punya banyak masalah, tetapi penyemangat atau support itu adalah dirimu. Ya sekarang ya mungkin kamu hanya mendengarkan atau ya bisa menenangkan hatinya dengan kehadiranmu di sampingnya walau hanya diam. Tapi sekarang kamu sudah pergi dari dirinya, eh ya dia mau ke siapa gitu. Tidak ada orang yang bisa mengerti akan dirinya selain kamu menurutnya. Ya, makanya kadang-kadang dia merasa bahwa serasa eh hidup ini kok berat gitu. Ada Tuhan tapi kok nggak nyata gitu menurut dia ya, karena dia belum terbangkit secara spiritual, jadi dia mau yang nyata, yang asli, yaitu kamu, tetapi ternyata nggak ada. Dan dia agak sedikit depresi, frustasi. Ada beberapa saya lihat di sini, kalaupun seandainya mantan kamu mungkin stres ya karena ditinggalkan oleh dirimu, mungkin pasangannya juga meninggalkannya atau ya cuek terhadapnya, dia stres dengan kehidupannya saat ini. Seolah-olah dia ingin mengulang waktu kembali bersamamu dan memperjuangkanmu. Wow. Jadi seperti gitu ya sosok-sosok orang-orang yang mencintaimu tulus ya, dan betul-betul inginkan hidup bersamamu. Tetapi memang kondisinya ada yang masih tetap bersamamu, ada juga yang sudah berjarak. Dan ya dia berharap semoga kamu mengerti dan bisa merasakan apa yang dia rasakan saat ini. Kalaupun mungkin kondisinya dia pernah berbuat salah, maafkanlah dia. Seperti gitu. Oke, semoga resonate ya. Jadi ada keluargamu, sahabatmu, pasanganmu, mantanmu ya. Kalau dibilang di sini ya ada juga beberapa anak ya, tapi saya lihat di sini energinya nggak terlalu ya. Cuman mungkin kalau mau dibilang yang tadi yang saya bilang ya, keluarga itu up ya, karena saya mengambil energi yang paling tinggi. Anak juga mungkin, tapi tetap saya harus bilang ya, karena ya ada beberapa dari anak kamu yang merindukan kamu, mencintaimu, tapi kamu marah-marah dia, terlalu keras mendidiknya. Nah ini jangan sampai kamu menimbulkan trauma dan luka batin kepadanya dari masa pertumbuhan dia ya. Mungkin anakmu agak sedikit, kalau seandainya kamu punya anak ya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu sebagai anak jangan keras-keras sama orang tua gitu ya, karena saya lihat di sini ada yang marah gitu, marah terhadap orang tua atau orang tua marah terhadap anak, kesal gitu. Apalagi yang paling energinya paling dominan nih yang masih umur 10 tahun ke bawah ya, yang betul-betul lagi rewel-rewelnya ya. Kamu stres, pusing, mana yang mau didahulukan, urus dirimu, urus kerjaanmu, urus keluarga, belum disapu atau sudah disapu rumah ini ya, belum 5 menit udah kotor lagi, udah sudah emosi ya. Nah ini kamu harus bisa mengontrol emosimu. Ingat, anak-anak itu belum tahu apa-apa, masih masa pertumbuhan ya. Jadi jangan langsung ngegas, bicaranya penuh dengan kelembutan. Begitupun dengan pasanganmu tadi kan yang saya bilang ada beberapa yang merasa bahwa kok saya ulang lagi ya, padahal belum ini ya, padahal sudah selesai ya. Berarti banyak banyak hal yang harus kamu dibenahi gitu ya, supaya kamu tahu bahwa orang yang betul-betul mencintaimu ada di sekeliling kamu. Terkadang kamu merasa sendiri kan. Wah. Aduh, kita bicara anak langsung ke pasangan. Ini semesta mau sampaikan ya kepada kamu. Ya, artinya jangan ngegas. Ya, ini bicara mungkin kalau dibilang saya dari tadi kan mengambil energi yang paling tinggi. Cuman ternyata energi rendah ini tapi ini penting juga yang harus saya sampaikan kepada kamu, yaitu anak dengan agak sedikit emosional kamu itu ya, emosi kamu harus bisa dikontrol ya, bicara penuh dengan kelembutan. Nah itu tadi saya berfokus pada energi yang paling maksimal, tetapi ya energi yang minim juga tapi penting, yang urgent yang harus kamu tahu supaya kamu bisa merubah pola pikir kamu dan caramu. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak, orang-orang yang betul-betul sayang dan cinta kamu setulus hatimu, setulus hatinya untuk dirimu. Kira-kira inisialnya apa? Di sini saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf A, ada huruf Y, K, N, W, G, P, O, C, H, T, W, R, Z,
E, X, J, S, ada M, dan ada huruf I. Jadi untuk koneksi di inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf A, Y, K, N, W, G, P, O, C, H, T, W, R, Z, U, E, X, J, S, M, dan I ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, ada Aries, ada Gemini, ada juga Libra. Ya, maaf agak berisik ya. Ada Cancer, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn. Ya. Jadi untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Aries, Gemini, Libra, Cancer, Aquarius, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, semoga resonate. Dan untuk pesan semesta saya sudah menarik energinya. Ada satu kartu di sini di mana semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih fokus pada diri sendiri. Ya, ingat dirimu harus dicintai. Terkadang kamu tuh merasa sendiri ya, padahal sebenarnya banyak yang harus kamu cintai, ya itu dirimu. Kamu ngabaikan dirimu. Kenapa? Kamu minta validasi dari luar. Ya, dan orang-orang di sekelilingmu yang fokus pada dirimu tapi kamu mengabaikan itu. Nah ini ya, jadi sayangilah orang-orang di sekelilingmu yang memang betul-betul mencintaimu. Kita jangan berfokus pada orang yang tidak mencintai kita, ataupun tidak berfokus pada kita harus mengemis cinta kepada orang itu, no. Tapi harus bisa lebih up terhadap orang-orang yang memang betul-betul sayang dan cinta pada kamu saat ini. Ya, kalau memang kamu sayang dan cintamu tak terbalaskan, dia tidak pantas untukmu, dia bukan untukmu, tempatmu bukan di situ. Ya, karena kita mencari tempat yang sesuai dengan kita, yang mana kita diinginkan, dihargai, dicintai, tanpa ada drama dan kepura-puraan. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.